Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Perkenalkan, nama saya Sriweni dari Rombel D semester 2, bidang studi pendidikan guru sekolah dasar. Di sini saya menyampaikan sebuah materi metafisika dengan mata kuliah Filsafat Ilmu, dosen pengampu Dr. Andes Haji Ujai Mikdar MPD. Nah, di sini saya perkenalkan kelompok saya yang beranggota 7 orang. Yang pertama Desti Wahdini, yang kedua Evelina, yang ketiga Lia Wulandari, yang keempat Lisa Yulianti, yang kelima Rendra Wahyu, yang keenam Abdi Abgianor, yang ketujuh Sriweni, saya sendiri. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian metafisika, 2. Metafisika menurut pandangan para ahli, 3. Objek dan tujuan metafisika, 4. Hakikat metafisika dalam kajian, 5. Aliran metafisika, 6. Contoh metafisika dalam pendidikan, 7. Contoh metafisika dalam kehidupan, 8. Pentingnya mempelajari metafisika. Nah, yang pertama pengertian metafisika. Metafisika berasal dari bahasa Yunani yang terdiri atas dua kata, yaitu meta dan fisika. Meta artinya sesudah atau dibalik sesuatu, dan fisika artinya nyata, konkret yang dapat diukur oleh jangkauan panca indera. Yang kedua, metafisika menurut pandangan para ahli. Yang pertama, Aristoteles semula memberikan pengertian terhadap istilah metafisika, yaitu sebagai cabang filsafat yang mengkaji yang ada sebagai yang ada. Kedua, Friedrich Sonntag. Kajian metafisika atas satu persoalan berarti mencari prinsip pertama dalam persoalan tersebut. Ketiga, Witt. Metafisika adalah upaya untuk menjawab problem tentang realitas yang lebih umum, komprehensif, atau lebih fundamental daripada ilmu. Keempat, Anton Bakker. Metafisika adalah cabang filsafat yang menyelidiki dan menggelar gambaran umum tentang struktur realitas yang berlaku mutlak dan umum. Kelima, Van Fursen. Metafisika sebagai cabang filsafat yang mengkaji persoalan mengenai akar terdalam dari segala yang ada. Keenam, Alston. Metafisika adalah upaya untuk merumuskan fakta yang paling umum dan luas tentang dunia, termasuk penyebutan kategori yang paling dasar dan hubungan di antara kategori tersebut. Yang ketiga, objek dan tujuan metafisika. Objek metafisika terletak pada pembahasan prinsip-prinsip yang paling universal, sesuatu hal yang bersifat keluarbiasaan, karakteristik, hal-hal yang mendasar yang berada di luar pengalaman manusia, pandangan yang komprehensif tentang segala sesuatu, membicarakan persoalan seperti hubungan akan dan benda, hakikat perubahan, pengertian tentang kemerdekaan, wujud Tuhan, kehidupan setelah mati, dan lainnya. Tujuan untuk menentukan sifat asli benda, untuk menentukan makna struktur dan prinsip apapun sejauh apa adanya. Meskipun penelitian ini secara populer dipahami sebagai merujuk pada sesuatu yang terlalu halus dan sangat teoretis, dan meskipun telah banyak dikritik, penelitian ini disajikan oleh para metafisika sebagai penyelidikan yang paling mendasar dan terlengkap karena berkaitan dengan kenyataan secara keseluruhan. Keempat, hakikat metafisika. Dalam kajian mengenai metafisika umumnya berporos pada pertanyaan mendasar mengenai keberadaan dan sifat-sifat yang meliputi realitas yang dikaji. Pemaknaan mengenai metafisika bervariasi dan setiap masa dan filsuf tentu memiliki pandangan yang berbeda. Secara umum, topik analisis metafisika meliputi pembahasan mengenai eksistensi, keberadaan aktual dan karakteristik yang menyertai, ruang dan waktu, realis antara keberadaan seperti pembahasan mengenai kausalitas, posibilitas, dan pembahasan metafisis lainnya. Yang kelima, aliran metafisika. Persoalan metafisika dalam keberadaan menimbulkan beberapa aliran metafisika. Ada yang melihat persoalan keberadaan itu dari segi kualitas dan kuantitas. Aliran metafisika yang melihat keberadaan dari segi kualitas, materialisme.
paham dalam filsafat yang menyatakan bahwa hal yang dapat dikatakan benar-benar ada adalah materi. Kedua, spiritualisme, paham dalam filsafat yang menyatakan praktik-praktik berdasarkan kepercayaan. Aliran metafisika yang melihat keberadaan dari segi kuantitas. Monisme, konsep metafisika dan teologi bahwa hanya ada satu substansi dalam alam. Dualisme, konsep filsafat yang menyatakan ada dua substansi dalam pandangan tentang hubungan antara jiwa dan raga. Dualisme mengaklimi bahwa fenomena mental adalah entitas non-fisik. Pluralisme terdiri dari dua kata, plural dan isme, yang berarti paham atas keberagaman. Yang keenam, contoh metafisika dalam pendidikan. Aristoteles menjelaskan bahwa metafisika itu sebagai ilmu pengetahuan mengenai yang ada sebagai yang ada, yang dilawankan misalnya dengan yang ada sebagai yang digerakkan atau yang ada sebagai yang dijumlahkan. Dalam kurung yang digerakkan dan yang dijumlahkan adalah fisika. Dengan demikian, ilmu metafisika mempelajari pertanyaan-pertanyaan yang terdalam tentang eksistensi sesuatu. Yang ketujuh, contoh metafisika dalam kehidupan. Sebagai contoh, sebelum kita memperhatikan bahwa sesuatu barang itu kontak dan merah dan sebagainya, maka pertama harus diteliti bahwa barang itu ada. Dalam era modern ini, banyak di antara manusia mulai mencermati dan mengakhirnya mendalami seni oleh napas, tenaga dalam, dan tenaga metafisika dalam kurung ilmu gaib. Hanya saja, tidak sedikit yang tidak bisa membedakan keduanya. Ditambah lagi ketika mempelajarinya, bisa tersesat menuju kemusyrikan karena disadari atau tidak kekuatan ilmu yang di dalamnya ternyata dibantu oleh bangsa jin. Yang ke-8, pentingnya mempelajari metafisika. Tujuan utama kajian metafisika adalah pemahaman mengenai struktur dasar dan prinsip-prinsip realitas. Dengan pemahaman dan pandangan filsafat yang beragam, pemahaman metafisika dapat menjadi sesuatu yang khusus, yang umumnya mencangkup pembahasan yang kaya. Hal itu terkadang menjadi suatu yang membingungkan bagi para pemula utamanya, karena metafisika beda dengan ilmu fisika, di mana orang seperti biasa memulai dan arah atau pintu gerbang yang berbeda-beda dengan muara yang juga bisa berbeda-beda. Sekian presentasi dari kelompok saya ucapkan sekian dan terima kasih.